Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum hari ini kita memulai aktivitas kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus anak Allah, kami berterima kasih karena hari yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami, boleh kami nikmatin di dalam pimpinan Tuhan yang sempurna. Hari ini kami akan melakukan apa yang menjadi bagian kami sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Tetapi sebelumnya kami mau diisi oleh firman Tuhan, kiranya firman ini menguatkan kami dan memampukan kami untuk hidup berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini Jumat 4 Juli 2025 diambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah adalah arsitek yang maha agung yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk di dalamnya adalah manusia. Kita dirancang oleh arsitek agung sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Kemudian kita dibangun dan dibentuk seturut dengan kehendak Allah sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rancang. Kita adalah karya Allah. Karena itu sebagai karya Allah, rumah yang dirancang oleh arsitek yang agung itu tentunya harus hidup berperan selaras dengan panggilan Tuhan bagi kita. Rumah yang dibangun sesuai dengan fungsinya, demikianlah kita masing-masing. Gereja atau tempat kediaman Allah yang dimaksud bukanlah gedungnya ataupun fisiknya, tetapi gereja adalah orangnya. Gereja adalah satu kesatuan tubuh Kristus yang disatukan dalam kasih dan pemeliharaan Allah setiap saat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun lebih dalam lagi Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam diri kita, maka setiap orang wajib, setiap orang harus menjaga kekudusan Allah di dalam tubuhnya. Dia, Tuhan yang tinggal di dalam kita akan bekerja dengan sempurna, yang akan memimpin dan mengajari kita berbuat sesuai dengan kehendak ataupun keinginan hati Tuhan. Dan sebagai orang percaya, marilah siapapun kita tidak terkecuali panggilan bagi kita untuk menghormati tubuh kita yang dibangun sebagai tempat kediaman Allah di dalam roh. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 20 juga mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kita adalah milik Allah yang dipakai sebagai alat kebenaran. Karena itu di dalam pikiran kita harus menjaga baik pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perasaan kita. Hal-hal yang di atas yang kita harus lakukan dipastikan agar tidak bertentangan dengan keinginan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari berlaku sebagai tempat kediaman Allah yang tidak memiliki dan tidak menghidupkan hayat dan kita sendiri. Tetapi sebagai tempat kediaman Allah, kita tidak berusaha untuk membangun diri kita sendiri dengan opini kita, tetapi harus sesuai dengan sifat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya mengekspresikan hayat dan sifat Allah dan bukan sama sekali keinginan atau diri kita sendiri. Jika Allah diam di dalam kita, maka di dalam diri kita harus mengeluarkan. Dari dalam diri kita harus mengeluarkan seluruh keinginan-keinginan ataupun kehendak Allah. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang yang melihat kita dapat mengenal Allah karena kita adalah tempat kediaman Allah itu sendiri. Allah turut bekerja di dalam diri setiap orang percaya agar seluruh panca indera kita hanya mampu menghasilkan keinginan ataupun kesenangan hati Tuhan. Allah berkenan hadir dan tinggal di tengah umat pilihannya
yaitu di dalam setiap orang yang telah dikuduskan dengan Roh Kudus. Oleh karena itu penting bagi kita semua, orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang telah diselamatkan, untuk menjaga kekudusan hidup demi penghormatan kita kepada Allah yang tinggal di dalam kita. Kita yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, itulah yang berkuasa sepenuhnya untuk memimpin kita semua kepada kebenaran sampai batas akhir yang Tuhan sudah tentukan. Sekalipun kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi, yang akan kita hadapi. Tetapi keyakinan kita, Roh memimpin kita terus ke dalam kebenaran. Supaya lewat kehidupan kita, Tuhanlah dipermuliakan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang telah mengaruniakan banyak hal bagi kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tetapi kami sangat bersyukur ketika beberapa ribu tahun yang lalu karya Kristus di kayu salib yang telah memenangkan kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Dan sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Roh Kudus tinggal di dalam diri kami yang percaya. Kami berdoa kiranya ketika Engkau yang tinggal di dalam diri kami mengingatkan kami, menguatkan kami, kami tunduk terhadap pimpinan Roh Kudus. Supaya nyatalah apapun yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, pikiran kami, perkataan kami, sikap kami, hati kami, semua mencerminkan bahwa Allah benar-benar tinggal di dalam kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Ini doa kami kepadamu di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.